Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 investasi program studi sains aktuaria akan mempresentasikan hasil dari analisis perusahaan PT Bumi Resource Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota kami dari kelompok 11 investasi kelas RB, yaitu dengan beranggotakan yang pertama ada Balkis Raihan dengan NIM 120410120 dan yang kedua ada M. Rizky Ananda dengan NIM 120410113. Kemudian ada Panca Rifai dengan NIM 120410078. Dan yang keempat ada Salsabila Belinda dengan NIM 120410116. Dan yang terakhir ada Shelma Febiola dengan NIM 120410067. Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS didirikan pada tanggal 6 Agustus 2003 dengan nama PT Panorama Timur Abadi. PT Panorama Timur Abadi bergerak di bidang perdagangan dan penyedia pelumas bagi industri tambang. Pada pertengahan tahun 2009, PT Panorama Timur Abadi diambil alih oleh PT Bumi Resource Tbk dan namanya diganti menjadi PT Bumi Resource Mineral. Pada tanggal 26 November 2010, mendapatkan BAPEPAM LK untuk melakukan initial public offering atau penawaran perdana umum atau IPO dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp635 per sahamnya. Pemegang saham BRMS yang tercatat memiliki 5% atau lebih saham Bumi Resource Mineral Tbk yaitu Bumi Resource Tbk yang berperan sebagai pengendali memiliki saham sebesar 10,7% dan First Financial Company Limited sebesar 22,86%. Sejarah percatatan saham BRMS memiliki saham perdana pada harga Rp635 pada tanggal 9 Desember 2010. Selain itu memiliki saham yang diterbitkan pada penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan nilai nominal Rp50 dan harga pelaksanaan Rp84. Hal itu memiliki tujuan untuk mengonversi hutang menjadi saham. Struktur manajemen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur manajemen komisaris PT Bumi Resource Mineral, yaitu diantaranya Saptari Hudaja sebagai komisaris utama, kemudian Nalikan Amratal Ratot sebagai komisaris, dan yang terakhir Goris Mer sebagai komisaris independen. Kemudian yang kedua ada struktur manajemen direktur PT Bumi Resource Mineral, yaitu Suseno Kama Dibrata sebagai direktur utama. Kemudian Fuad Helmi sebagai direktur dan yang terakhir Febriansa Marzuki sebagai direktur independen. Untuk aset perusahaan PT Bumi Resource pada aset lancar memiliki jumlah aset per tahun 2020 adalah $397.376.705 dan per tahun 2021 yaitu $556.596.637 dan aset tidak lancar memiliki jumlah aset per tahun 2020 yaitu 3 triliun 31,173,62 per tahun 2021 itu 3 triliun 151,131 dan memiliki jumlah aset per tahun 2020 yaitu 3 triliun 428.550 dan untuk per tahun 2021 memiliki aset jumlah aset 3,7 triliun Untuk penjelasan pada bagian aset perusahaan terlihat jumlah aset sebesar 3,702 triliun pada September 2021 dan meningkat dari tahun sebelumnya pada Desember 2020 yang memiliki jumlah aset sebanyak 3,428 triliun. Pada aset lancar dan tidak lancar mengalami kenaikan, yaitu pada aset lancar tahun 2020 sebesar 66,14271 menjadi 132,666,674 Pada aset tidak lancar pun meningkat dari Desember 2020 sebesar 3,03 triliun menjadi 3,15 triliun di September 2021. Liabilitas perusahaan.
Di sini sudah terlampir data dari PT Bumi Resource Tbk tentang liabilitasnya. Di sini saya akan membacakan liabilitas perusahaan dari periode 31 Desember 2020 sampai perbandingannya 30 September 2021. Saya hanya akan membacakan yang sangat signifikan perubahannya. Di sini ada utang kepada pemerintah yang awalnya pada 2020 berupa 328.140.447 US dollar pada 2021 menjadi 205.115.474 US dollar, dan juga ada pada utang pihak ketiga. Pada 2020 ada 201.461.014 US dollar, lalu pada 2021 147.305.492 dolar. Tapi walaupun banyak yang mengurang, pada totalnya ternyata hutang pada 2021 lebih banyak daripada hutang 2020. Penjelasannya, liabilitas perusahaan mengalami perubahan di mana pada tahun 2020 sebesar 3.255.912.298 US dollar menjadi 3.422.611.218 US dollar atau meningkat sebesar 3,84%. Hal ini masih menjadi sesuatu yang tidak baik dikarenakan kenaikan liabilitas menyebabkan kewajiban yang harus dibayar bertambah dari tahun sebelumnya. Terlihat pada data liabilitas sebesar 3.422 juta sekian US dollar dan ekuitas sebesar 280.176.925 US dollar, di mana liabilitas lebih besar daripada ekuitas. Artinya, sebagian besar dari aset perusahaan terbiayai dengan hak milik eksternal. Hal ini diketahui tidak sehat bagi perusahaan. Pada data modal perusahaan yang telah terlampir, di bagian jumlah ekuitas terjadi perubahan dari yang sebelumnya 132.638.029 US dollar pada tahun 2020 menjadi 280.176.925 US dollar atau meningkat sebanyak 52,65%. Hal ini dilihat baik karena perusahaan mampu meningkatkan kemampuannya dalam pengembangan usaha. Untuk bagian analisis laba rugi, sesuai dengan data yang telah terlampir, laba rugi mengalami perubahan dari 136.988.185 US dollar pada 30 September 2020 menjadi 71.286.430 US dollar atau mengalami penurunan sebesar 152,03%. Pada laba komprehensif juga mengalami penurunan. Tercatat pada Desember 2020, laba komprehensif perusahaan adalah 136.044.590 dan pada September 2021, laba komprehensif perusahaan adalah 70.216.822. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian karena laba rugi dan laba komprehensifnya mengalami penurunan. Pendapatan perusahaan didapatkan dari penjualan batu bara, ekspor, dan lokal, emas lokal, jasa lokal. Dihitung per tanggal 30 September. Untuk tahun 2021 didapatkan sebesar 666.181.865. Untuk 2020 didapatkan sebanyak 587.886.132. Biaya operasional. Biaya operasional ini dibagi dua, yaitu beban pokok pendapatan dan beban usaha. Beban pokok pendapatan didapatkan dari pengupasan dan penambangan, royalti, pengangkutan, amortisasi, penyusutan. Ditambah persediaan batu bara awal dikurangi persediaan batu bara akhir, sehingga dihasilkan pada tanggal 30 September 2021 sebesar 512.784.836. Untuk tanggal 30 September 2020 didapatkan hasil sebesar 553.037.110. Selanjutnya, untuk beban usaha dihasilkan dari penjualan dan umum dan administrasi. Untuk tanggal 30 September 2021 dihasilkan sebesar 49.235.766. Dan untuk tanggal 30 September 2020 dihasilkan sebesar
42.150.671. Pada beban usaha, perusahaan dapat dilihat terjadinya kenaikan gaji dan upah pegawai serta jasa profesional yang menandakan terjadinya penambahan pegawai baru atau penambahan gaji karyawan. Diiringi beban pajak dan beban kantor naik yang menandakan terjadinya kenaikan produksi di perusahaan. Setelah dilakukan penjumlahan, didapatkan hasil bahwa beban pokok pendapat pada tahun 2021 naik dari tahun 2020. Analisis risiko. Kualitas kredit aset keuangan. Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima. Kualitas kredit kas dan grup menempatkan kas pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan badan usaha milik negara lainnya. Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan keuangan konsolidasi intern. Berdasarkan data yang sudah tersaji di sini sudah tersaji data dari kas bank atau piutang dari periode 31 Desember 2020 sampai periode 30 September 2021. Sudah terlampir banyak sekali perubahan-perubahan. Contohnya pada aset lancar lainnya. Pada tahun 2020, aset lancar lainnya terhitung 64.578.734 US dollar. Lalu pada 2021 menjadi 85.073.945 US dollar. Maka dari itu, total dari keseluruhannya terhitung pada 2021 30 September yaitu 611.536.113 US dollar. Pada tahun 2020 542.272.952 US dollar. Nah, karena adanya peningkatan produksi dan operasional pada perusahaan, kas pada bank ikut naik dalam kondisi kualitas kredit yang baik dengan peminjaman yang minimal. Maksudnya, perusahaan membutuhkan dana atau modal yang lebih sering dengan meningkatnya tingkat produksi dan operasional dan diharapkan produksi dan perusahaan akan naik setiap tahunnya. Kesimpulan yang didapat yaitu berupa hal positif dan juga negatif. Hal positif yang didapat adalah aset bertambah dari tahun sebelumnya sebesar 92,59%. Kemudian ekuitas perusahaan naik sebesar 52,65% dari tahun sebelumnya. Modal perusahaan meningkat sebesar 52,65% dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 88,24% dari tahun sebelumnya. Kemudian hal negatif pun didapatkan, yaitu diantaranya liabilitas naik sebesar 3,84% dan laba komprehensif turun sebesar 193,74%. Dan yang terakhir, terjadinya kerugian dilihat dari laba rugi sebesar 152,3%. Perhitungan nilai saham. Yang pertama ada earning per share. Earning per share 2021 sama dengan laba bersih jumlah lembar saham yang beredar sama dengan 0,009597. Untung earning per share 2020 sama dengan laba bersih jumlah lembar saham yang beredar sebesar 0,002007. Untuk price earning ratio atau sama dengan harga saham penutupan EPS sama dengan 672.601,38. Untuk yang terakhir ada book value per share atau sama dengan nilai ekuitas jumlah lembar saham yang beredar sebesar 0,003772. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penilaian laporan keuangan perusahaan, yaitu diantaranya 1. Karena batu bara merupakan sumber energi yang masih dicari orang-orang, maka perusahaan akan untung, sehingga memungkinkan untuk membeli saham atau obligasi perusahaan ini, tetapi kami tidak menyarankannya.
Kemudian yang kedua, menurut kami, saham perusahaan ini tidak direkomendasikan untuk dibeli secara fundamental karena harga rugi yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir, berdasarkan perhitungan nilai saham terhadap harga pasar, maka dapat dinyatakan nilai saham lebih overvalue dibandingkan dengan harga saham. Analisis teknikal PT Bumi Resource Tbk. Di sini sudah tersaji data analisis saham dari tahun 2006 sampai 2022 terkait perusahaan PT Bumi Resource Tbk. Jika kita melihat dari 2006, harga sudah melonjak tinggi, tetapi pada saat 2009, ketika perusahaan mulai mempunyai banyak hutang, harga saham mulai naik turun dan investor mulai berkaburan. Maka dari itu, pun grafik sampai 2022 tidak bisa menyeimbangi saat ATH-nya atau all time high sebesar 9.000. Maka sekarang kami tidak menyarankan untuk membeli PT Bumi Resource Tbk ini karena kesempatannya untuk rebounding sangatlah jauh jika melihat dari masa lalunya. Sekarang kita akan membaca grafik saham tentang PT Bukit Asam Tbk. Di sini saya akan membandingkan tentang grafik saham PT Bumi Resource Tbk. Jikalau tadi PT Bumi Resource Tbk tidak punya kesempatan untuk rebounding ke all time high, berbanding terbalik dengan PT Bukit Asam ini. Di sini kita lihat sticknya ini candle bisa rebounding dikarenakan banyak pattern-pattern yang membuat dia mempunyai kesempatan untuk mencapai all time high bakal lebih, dan juga banyak berita-berita bagus tentang Bukit Asam ini yang membuat investor-investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri ingin berinvestasi pada PT Bukit Asam ini. Itu dia tadi sedikit penjelasan dan presentasi tentang analisis perusahaan PT Bumi Resource Tbk dari kami kelompok 11 investasi kelas RB dari program studi Sains Aktuaria. Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.